Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar ya thalabul ilmi, mempelajari hadis-hadis Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang disampaikan oleh Nabi ya, dari kitab Sahih Wasaya Ar-Rasuli sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Syekh Mustafa Adam hafizahullah taala. Nah, pada kesempatan sore hari ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, ya kita akan membahas tentang wasiat Nabi supaya tenang ya ketika meninggalkan Arafah. As-sakinatu inda al-ifadah min Arafah. Seperti yang Bapak Ibu kita ketahui bahwa pada hari ini kita berada di tanggal berapa Bapak Ibu sekarang ini? Tanggal 6 Zulhijjah ya, tanggal 6 Zulhijjah. Ini salah satu ya, ini masih dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Dan Arafah juga termasuk salah satu hari yang ada di 10 hari bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, seperti yang masyhur ya hadis Nabi ya, tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan para ulama mengatakan anna afdhalal ayyami ya, anna afdhalal ayyami dunya, bahwa seutama-utama hari-hari di dunia itu adalah asrul awal min sahri Dzulhijjati, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr min sahri Dzulhijjah. Jadi tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalam hari-hari tersebut ya, yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah termasuk jihad di jalan Allah juga tidak lebih baik, tidak lebih Allah cintai daripada amalan yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Qala walal jihad, kata Nabi. Ya, jawaban Nabi ya, walal jihadu fi sabilillah, termasuk berjuang berjihad di jalan Allah juga tidak lebih Allah cintai dibanding amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai', kecuali ada orang yang keluar untuk berjuang berperang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali lagi dengan apapun, alias dia mati syahid di medan perang. Nah, itu baru lebih utama. Selain itu tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih Allah cintai amalan melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi Arafah itu salah satu hari yang ada di bulan Dzulhijjah. Nah, ini pertama yang perlu kami sampaikan. Nah, mudah-mudahan amal soleh kita, termasuk kita hadir ke majelis ilmu seperti ini sangat Allah cintai Bapak Ibu, karena kita berada di rangkaian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi semua amal soleh, semua amal soleh. Nah, kemudian Arafah itu Bapak Ibu, dia adalah nama hari sekaligus nama tempat. Nama hari sekaligus nama tempat. Maka ada tempat di luar tanah haram Makkah, areanya di luar tanah haram Makkah, yang menurut para peneliti luasnya itu sekitar 10,4 km area Arafah, yang pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu semua orang jamaah haji berkumpul di area tersebut. Nah, disebut dengan padang Arafah. Jadi di sana ada bukitnya juga, itu ada tanda ya, batu semacam prasasti. Nah, itu tempat. Selain juga Arafah disebut
waktu, maka disebut yaumu Arafah. Nah, kami akan menyampaikan tentang kenapa tempat tersebut disebut Arafah. Itu. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kenapa hari Arafah disebut tempat itu yang tadi areanya seluas 10,4 km persegi itu disebut Arafah. Kenapa? Nah, jadi Arafah itu maudi'un ma'rufun kharija hududi al-haram al-makki, tempat yang sangat ma'ruf dikenal di luar batas tanah haram Makkah, berada di sebelah timur Mekah Mukarramah, dan dia adalah al-masy'ar, tempat syiar, tempat ibadah, alladzi yaqifu fihi al-hujjaj yaumat tasi' min dzilhijjati, yaitu satu tempat yang pada tempat tersebut seluruh jamaah haji melakukan wukuf, berdiam diri pada hari ke-9 yaumat tasi' min syahri dzilhijjati. Bahkan al-wukuf ya bihadzal makan atau bi Arafah ruknun min arkanil haji, merupakan salah satu rukun haji al-a'zam yang besar ya. Jadi orang kalau haji tidak wukuf di Arafah ya sah, hajinya tidak sah. Maka dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i, Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji itu ya Arafah. Artinya kalau haji kok enggak wukuf di Arafah berarti dia tidak sah hajinya, harus diulangi tahun berikutnya. Nah, dalam Al-Qur'an disebut ya dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Nah, fa idza afattum min arafatin, kata Allah taala, fadhkurullaha indal mas'aril haram. Apabila kalian meninggalkan ya dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah ketika berada di Mas'aril Haram. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir mengatakan Arafat huwa al-mauqiful ma'ruf alladhi yaqifu bihi al-hujjaj. Arafat itu adalah tempat yang dikenal yang padanya wukuf para jamaah haji. Nah, itu makna Arafat pada surah Al-Baqarah ayat 198 tadi. Nah, kenapa dinamakan Arafah? Ada beberapa penjelasan Bapak Ibu. Yang pertama ya, ada ulama yang mengatakan ya, sebab tempat tersebut disebut Arafah ya, menurut sebagian ahlul ilm ya, dan pada umumnya mereka itu ketika menjelaskan latar belakang tempat itu dinamakan Arafah itu berdasarkan at-ta'lil al-lughawi at-tarihi, berdasarkan alasan bahasan dan alasan sejarah. Tapi kalau ditanya apakah di sana ada dalilnya, hadis dari Nabi yang sahih yang marfu sampai kepada Nabi, para ulama mengatakan tidak ada sih. Keterangan langsung dari Nabi tidak ada. Pada umumnya para ulama itu mengatakan, menjelaskan bahwa asal usul Arafah disebut Arafah itu berdasarkan bahasa, berdasarkan sejarah. Nah, yang pertama, kata Arafah itu Bapak Ibu, Arafah itu berasal dari kata Arafah. Arafah itu artinya tahu, kenal. Maka orang biasanya kalau sebelum nikah ada istilah apa Bapak Ibu? Ta'aruf, untuk saling mengenal satu sama lain antara calon ya pengantin laki-laki perempuan, calon suami istri itu ta'aruf dulu supaya bisa saling mengenal satu sama lain. Nah, kata ta'aruf itu berasal dari kata Arafah. Arafah juga sama. Nah, kenapa lalu apa kaitan tempat itu disebut Arafah dengan maknanya yaitu Arafah? Karena Bapak Ibu di tempat tersebut seluruh kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji bisa saling mengenal satu sama lain. Karena mereka semua yajtami'una fi wa yata'arafuna ba'duhum ba'dha. Mereka semua kumpul di situ untuk saling mengenal satu sama lain. Al-Imam Al-Qurtubi misalnya mengatakan ya, kila dikatakan sumiyat Arafat
tempat itu disebut Arafah lijtima'in nasi biha wa ta'arufuhum, ya. Karena orang berkumpul di tempat tersebut dan mereka saling ta'aruf, ya, saling mengenal. Makanya kalau kita sedang haji, wukuf di Arafah, ya, selain kita berzikir, berdoa, juga usahakan kita kenal, ya. Ini dari mana, berasal dari negara mana, dan seterusnya, supaya saling mengenal. Nah, disitulah kita bertemu, berkumpul di Arafah. Nah, itu dalam keterangan tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ada juga yang menjelaskan tempat itu disebut Arafah karena dulu Nabiullah Ibrahim alaihi salam diberitahu itu, ya, memberitahu bahasa Arabnya arrafa yu'arrifu. Jadi arrafahu Jibril Ibrahim manasik al-haji fi. Di tempat itulah dulu malaikat Jibril memberitahu Nabi Ibrahim tentang manasik ibadah haji, gitu. Jadi anna Ibrahim alaihi salam lamma kana yatalaqqa manasikal haji min Jibril, kana Jibril yaqulu lahu a'arabta, fayaqul arabtu, fasamma al-makan Arafah. Jadi pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam ada di tempat tersebut, lalu diajari, ketemu dengan Jibril ngajari, ya, ibadah haji caranya seperti apa. Lalu setelah ngajari, Jibril tanya sama Ibrahim, a'arafta, kamu udah tahu sekarang? Maka Jibril, Nabi Ibrahim menjawab, fayaqul araftu, ya, saya tahu sekarang gimana tata cara ibadah haji itu. Nah, dari situlah kemudian orang-orang menyebut tempat itu disebut dengan Arafah itu. Nah, ini disebutkan misalnya dalam kitab Al-Azraqi, ya. Beliau punya kitab judulnya Akhbaru Makkah, juga oleh Al-Faqihi, oleh Imam Al-Qurtubi. Tapi tadi ini dari sisi sejarah, tapi kalau ditanya apakah ada hadis dari Nabi, tidak ada, ya. Ini hanya analisis para ulama kenapa tempat itu disebut Arafah. Ini keterangan yang kedua. Keterangan yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa tempat itu disebut Arafah? Karena disitulah dulu Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa ketemu setelah turun dari sorga. Oleh Allah dikeluarkan dari sorga, diturunkan ke bumi disebabkan melanggar larangan Allah, jangan mendekati sebuah pohon yang ada di sorga, yang oleh iblis disebut Sajaratul Khuldi. Digodalah Siti Hawa, lalu Hawa menggoda suaminya Adam alaihissalam untuk memakan buah pohon tersebut, karena kata iblis ini, kalau makan buah ini mereka akan kekal. Al-khuldi itu artinya kekal, khalidun, ya, khuldun itu artinya kekal. Jadi kalau kamu ingin kekal di sorga ini, makanlah buah tersebut. Makanya kamu dilarang tuh makan, biar kamu nggak kekal, gitu. Tergodalah Siti Hawa. Lalu Hawa merayu Adam, akhirnya Adam pun tergoda. Makanlah buah dari pohon larangan tersebut. Nah, akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga ke bumi, ke dunia. Nah, lama terpisah mereka. Nah, setelah terpisah lama, para ahli sejarah, ya, menyebutkan, dan ini pendapat yang masyhur, anna Adam wa Hawa iltaqaya ba'da hubutihima ilal ardi fi hadzal mawdi'i fata'arafa, bahwa Adam dan Hawa, ya, ketemu di tempat itu setelah Allah turunkan mereka berdua dari sorga di tempat yang sekarang disebut Arafah itu. Nah, lalu Adam, oh kamu kan Hawa. Hawa bilang, ih kamu kan suamiku Adam. Nah, ketemu lagi, saling mengenal, karena belum ada manusia, kan, manusia pertama itu. Setelah turun dari sorga, terpisah, ya. Lalu ketemulah, ada yang satu katanya di India, yang satu itu di Jeddah.
Di Saudi itu ada tempat Jeddah ya. Ada bandara di Jeddah itu. Kalau kita umroh atau haji turun di sana kan di Jeddah ya. Kalau tidak turun langsung di Madinah ya di Jeddah itu. Nah, Jeddah itu asal usulnya konon katanya menurut para ahli sejarah dari kata Jaddah. Jaddah itu bukan tempe sama uli, bukan ya. Kalau di kita Jaddah makanan ya di Jogja itu. Jaddah itu nenek artinya. Nenek. Jaddah. Jadilah Jeddah. Nah, dulu nenek moyang kita yaitu Hawa, Allah turunkan di tempatnya di Jeddah Nabi Adam sekitar di daerah India. Lalu berkelana, ketemulah mereka di satu tempat yang disebut dengan Arafah itu. Itu sebabnya tempat itu disebut Arafah. Nah, ini kata Al-Imam As-Sa'labi, Al-Imam Al-Azraqi dalam kitab mereka. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, la yasbutu fi tasmiyati Arafah bi syai'in yu'tamadu alaih. Tidak ada satupun dalil yang kokoh yang kuat terkait dengan penamaan Arafah yang bisa dijadikan sandaran. Nah, kalau itu merujuk kepada hadis Nabi SAW. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kenapa Arafah itu disebut Arafah? Nah, ada analisa yang keempat. Nah, ini hampir sama dengan penjelasan yang pertama sebenarnya. Kata Arafah itu dari kata al-i'tirab. Maka sebagian ulama Arafah dinamakan Arafah karena li'anna an-nasa ya'tarifuna fiha bidunubihim. Oh, nah. Maaf, beda. Kalau yang pertama tadi saling mengenal ya. Kalau yang keempat ini karena manusia di tempat itu mengakui dosa-dosanya. Maka ada syair yang konon katanya itu syairnya Abu Nuwas atau Abu Nawas kalau di Indonesia ya, yang disebut dengan al-i'tiraf, yang ilahi las tulil firdausi ahla dan seterusnya itu syair Abu Nawas atau Abu Nuwas. Nah, itu judulnya al-i'tiraf. Apa itu i'tiraf? Pengakuan dosa. Kan kalau kita terus baca tuh syair tersebut, nah kan memang mengaku bahwa aku ini banyak dosaku itu sebanyak ya butiran pasir gitu ya, dan seterusnya. Al-i'tiraf. Nah, kenapa tempat itu disebut Arafah? Karena manusia berkumpul di tempat itu ya'tarifuna fiha bidunubihim wa yatubuna ilallahi azza wajal. Karena orang-orang mengakui di tempat tersebut dosa-dosa mereka dan kemudian mereka bertaubat kepada Allah azza wajal. Itu kata Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab-kitab beliau itu. Jadi ada khilaf ya, tentang kenapa tempat itu disebut dengan Arafah. Nah, ini sekalian. Ya, tetapi tadi kalau ditanya apakah ada dalil khusus dari Nabi SAW, tidak ada. Itu analisa para ulama dari sisi apa? Bahasa dan sejarah. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, sekarang yang kedua Bapak Ibu, kata Arafah juga adalah waktu. Ya, selain tempat. Tapi sebelum itu, nah, para jamaah haji, ya, itu tadi rukun haji itu harus wukuf di padang Arafah. Nah, wukuf di padang Arafah, dan yang dicontohkan oleh Nabi bahwa datang ke Arafah itu ba'da zawal, setelah masuk waktu zuhur dan baru meninggalkan ya tempat tersebut qabla gurubi asyams, sebelum tenggelam matahari, untuk berzikir di situ, berdoa di situ sebagai salah satu rukun haji Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi para jamaah haji nanti pada tanggal 9 ya zuhur itu sampai di
tempat tersebut untuk wukuf. Wukuf itu berdiam di diri. Banyak-banyak berdoa di situ. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, dan dulu Nabi melakukan itu, mencontohkan itu waktunya setengah hari tadi ya, setelah matahari tergelincir dari tengah, ya artinya sudah masuk waktu zuhur sampai meninggalkan tempat tersebut, al-ifadhah ya, min Arafah qabla ghurubi syams. Walaupun bisa sampai malam qabla tulu al-fajr fi al-yaum al-ashir atau yaum an-nahar. Ada rukhsah bagi yang tidak bisa siang, bisa sampai sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu subuh di hari nahar, hari ke-10. Itu ada beberapa dalil yang menunjukkan kebolehan itu jika ada kesulitan. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Jadi ini keterangan tentang waktu wukuf di Arafah. Nanti hadis yang akan kita bahas ini kan bagaimana menceritakan Nabi meninggalkan afadhu min Arafah, meninggalkan padang Arafah. Maka perlu tadi kami sampaikan bahwa Arafah itu kita datang ke situ ya tadi ba'da zawal ya, dan keluar dari situ qabla ghurubi asy-syams, sebelum tenggelam matahari. Nah, keterangan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa kita boleh wukuf di situ di malam hari, yang penting sebelum terbit fajar. Hadis Abu Daud wa Tirmidzi disahihkan oleh para ahli hadis. Apa kata Nabi? Al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Haji itu ya harus ada wukuf di Arafah. Man ja'a lailata jam'in qabla tulu'il fajr faqad adrakal hajj. Barang siapa yang datang di malam hari di tempat berkumpul itu sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu subuh, faqad adrakal hajj, maka sungguh dia telah mendapatkan haji. Artinya hajinya sempurna. Yang penting dia sempat berhenti di situ. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian keutamaan waktu Arafah. Nah, jadi Arafah itu selain tempat juga disebut apa? Disebut hari Arafah. Gitu, disebut hari Arafah. Ada banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan Yaumu Arafah. Di antaranya Bapak Ibu, agama kita ini, agama Islam ini disempurnakan oleh Allah Ta'ala itu pada saat Nabi berada di hari Arafah, di Yaumi Arafah. Ketika Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, nah hari ini yang dimaksud oleh para ahli tafsir, nah itu maksudnya adalah hari Arafah. Dalam hadis riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ayat ini turun yang tadi itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, nazalat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah, turun di hari Arafah. Wa huwa waqifun bi Arafah yaumal Jumu'ah. Waktu itu Rasul sedang wukuf di Arafah pada hari Jumat. Nah, itu Bu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Katsir mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah haitsu akmala lahum dinahum. Ini merupakan nikmat terbesar Allah Ta'ala terhadap umat ini, di mana Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka pada hari tersebut, ya, pada hari Arafah. Kemudian keutamaan hari Arafah yang kedua disebutkan juga dalam Al-Quran, surah Al-Buruj ayat 3. Bapak Ibu, dalam surah Al-Buruj ayat 3 Allah Ta'ala mengatakan wa syahidiu wa mashhud. Nah, apa makna wa syahidiu wa mashhud? Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasul menjelaskan tafsir makna asyahid wa masyhud. Syahid itu ya, demi syahid dan masyhud. Syahid itu artinya kata Rasul yaumul jumu'ah wal masyhudu yaumu arafah. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Keutamaan yang ketiga hari Arafah, Bapak Ibu, adalah hari terbaik. Hari terbaik dari seluruh hari-hari. Dalam satu tahun, hari terbaik itu adalah Yaumu Arafah. Jadi dari 10 hari terbaik yang paling inti, yang tak kan tadi tidak ada amalan yang dilakukan pada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala daripada amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tadi kan, hadis pertama itu. Dan dari 10 hari itu yang paling baik itu hari ke-9, Yaumu At-Tasi'au Yaumu Arafah. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin afdalu indallahi min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah daripada hari Arafah. Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah daripada hari Arafah. Itu. Pada hari tersebut, Bapak Ibu, Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Artinya apa? Orang yang sudah ditetapkan masuk neraka, yang saat ini masih ada di alam kubur atau di alam barzah, pada hari Arafah itu dibebaskan oleh Allah Ta'ala. Maka ini hari yang utama. Hari yang utama. Nah, karena pada hari tersebut Allah menunjukkan keluasan kasih sayangnya, keagungan ampunannya kepada hamba-hamba yang sebenarnya mereka itu sudah ditentukan akan masuk neraka, tapi Allah bebaskan. Dan itu terjadi pada hari Arafah berdasarkan hadis Nabi riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Apa kata Nabi? Ma min yaumin ya aksaru min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan pada hari tersebut hamba-hambanya dari siksa api neraka atau dari neraka daripada hari Arafah. Tidak ada hari di mana Allah bebaskan hamba-hambanya, banyak hambanya, melebihi banyaknya pembebasan para hamba itu pada hari Arafah. Nah, Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini ada dalil ala fadli yaumi Arafah. Dalil tentang keutamaan hari Arafah. Itu Bapak Ibu. Wa kasratu al-itq wal maghfirah fihi, dan banyaknya pembebasan serta ampunan dari Allah pada hari Arafah tersebut. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Lalu apa amalan? Nah, ini kan sebentar lagi nih, kita tinggal 3 hari lagi kan, 6, 7, 8 hari Selasa insya Allah itu hari Arafah. Apa amalan yang paling dianjurkan pada hari Arafah? Beberapa dalil menjelaskan salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada hari Arafah itu adalah puasa, Bapak Ibu. Usahakan puasa kecuali sedang ada halangan ya untuk kaum ibu. Jika tidak, maka berusahalah sebisa mungkin puasa pada hari Arafah. Karena kata Nabi, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiru sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Puasa hari Arafah itu aku berharap kepada Allah bisa ya menghapuskan dosa-dosa tahun sebelumnya dan dosa-dosa tahun setelahnya. Berarti berapa tahun tuh? 2 tahun. Jadi kalau kita Bapak Ibu berhasil puasa pada hari ke-9 hari Arafah itu, dosa kita 1 tahun yang lalu dihapus oleh Allah Ta'ala. Dosa kita 1 tahun yang akan datang udah diampuni oleh Allah Ta'ala. Luar biasa ya. Nah, ini sungguh agung hari ini Bapak Ibu, karena
jika kita berhasil puasa, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, hadis tadi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka seluruh umat Islam dianjurkan puasa pada hari tersebut kecuali jamaah haji. Orang yang sedang wukuf di padang Arafah, mereka tidak puasa. Karena dulu Nabi SAW ketika beliau wukuf di Arafah, berdasarkan hadis riwayat Ummu Fadl radhiyallahu anha, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika beliau memberikan semangkuk susu kepada Nabi saat beliau ada wukuf di Arafah, Rasul menerimanya dan fasaribahu wa huwa waqifun bi Arafah. Rasul minum susu saat beliau wukuf di padang Arafah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, perbanyaklah zikir, takbir. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28 Allah mengatakan, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah diketahui itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksud al-ayyam al-ma'lumat yakni ayyam al-ashr, yaitu hari yang ke-10 tersebut. Nah, ini tentu tidak khusus di Arafah, melainkan di 10 hari pertama ya. 10 hari pertama yang dalam ilmu fikih, nanti dalam pembahasan di kitab-kitab fikih ada yang disebut dengan takbir mutlak. Ya, takbir mutlak itu dimulai ketika kita masuk bulan Zulhijjah tanggal pertama ba'da maghrib ya. Nanti ada zikir takbir muqayyad. Nah, kalau takbir muqayyad mulai ba'da subuh di hari Arafah. Hari Arafah ya, tanggal 9 itu. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak serta jemaah sekalian. Lalu perbanyak doa, Bapak Ibu. Di hari Arafah itu perbanyak doa, terutama doa atau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya, enggak usah dihitung. Enggak usah hitung. Hati-hati ya, banyak video di-share oleh orang-orang atau tulisan gitu ya, tentang zikir ini katanya baca 1000 kali. Itu ada ustazah terkenal tuh ngajarin itu, baca 1000 kali, nanti baca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Itu enggak ada dasarnya dari Nabi. Pokoknya enggak usah dihitung. Udah perbanyak aja itu zikirnya. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, kata Nabi apa? Khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, khairu ma qultu ana wan nabiyyun, sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi ucapkan min qabli, para nabi sebelumku, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis akhrajahu At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis kalian, a'azallahu wa iyyakum ajmain. Lalu pada hari tersebut perbanyak la ilaha illallah, perbanyak zikir dan doa secara umum. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa, kata beliau, afdhalu du'a fi yaumi Arafah wa huwa at-tahlilu wa dzikr wa du'a. Seutama-utama doa pada hari Arafah, yaitu tahlil, zikir dan berdoa. Nah, termasuk juga Bapak Ibu dan jamaah sekalian, perbanyaklah amal soleh pada hari tersebut, apapun amal soleh tersebut, dan karena itu termasuk salah satu dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, ini keterangan tentang keutamaan hari Arafah dan amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan pada hari tersebut. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah misalnya mengatakan, Yaumu Arafah huwa yaumul itq minan nar wal maghfirah lidzunub. Hari Arafah adalah hari pembebasan dari neraka dan hari ampunan dari dosa-dosa. Nah, Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitab At-Tamhid mengatakan, hadis di atas tadi menjelaskan apa? Dalil ala anna yauma Arafah afdal ayamid dunya, bahwa Arafah itu merupakan hari paling utama dari hari-hari dunia. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, sekarang
penutup ya. Ini sudah mau maghrib ya. Jadi disebutkan di kitab ini bahwa ketika Nabi meninggalkan Arafah setelah selesai wukuf di situ, ya, beliau melakukannya dengan tenang. Lalu membonceng di belakang unta beliau itu ada Usamah bin Zaid. Lalu Nabi berkata, "Ayuhan nas alaikum bisakinah." Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian tenang ketika meninggalkan Arafah. Fa inna albirra laisa bi ijabil khairi wal ibil. Sesungguhnya kebaikan itu bukanlah dengan mempercepat langkah kuda atau unta yang ditunggangi, bukan. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Fama ra'aituha rafi'ah yadaiha adiyatan hatta atajam'an." Aku tidak pernah melihat tangan Nabi diangkat ya, untuk mempercepat jalannya kuda atau jalannya unta yang ditunggangi oleh beliau, hatta ata jam'an, sampai beliau tiba di jam'an itu Muzdalifah, karena nanti dari Arafah ke Muzdalifah nginep di situ. Nah, kemudian Rasul membonceng Al-Fadil Ibnu Abbas, lalu beliau mengatakan lagi, "Ayuhan nas inna albirra laisa bi ijab al-khair wal ibil." Sesungguhnya kebaikan itu, wahai sekalian manusia, bukanlah dengan bersegera ya, memacu kuda dan untanya. Fa'alaikum bisakinah, hendaklah kalian tenang. Nah, lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, "Fama ra'aituha rafi'ah yadaiha hatta ata Mina." Aku tidak pernah melihat tangan beliau diangkat untuk tadi ya, mempercepat geraknya unta yang ditunggangi sampai beliau tiba di Mina. Hadis akhrajahu Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, ini terakhir Bapak sekalian, maka kesimpulan dari hadis ini, ketika Bapak Ibu kita sedang melaksanakan ibadah haji, mau meninggalkan Arafah tadi sebelum maghrib, hendaklah dilakukan dengan tenang. Turun di situ pun dengan tenang. Nah, sekaligus hadis ini menunjukkan ketawaduan, sikap tawadu Nabi. Walaupun beliau seorang tokoh besar, tetap mau membonceng Usamah bin Zaid dan tadi Al-Fadl. Dan terakhir, ini juga sekaligus menunjukkan rahmatun Nabi SAW bil hayawan, kasih sayang Nabi terhadap hewan. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa kita ya bahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada ilmu yang kita bisa amalkan. Kami akhiri, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.